Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 2. Sebelum Ibu menyampaikan materi pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Baca doa selesai. Sebelum kita memasuki materi kita hari ini, silahkan anak-anak Ibu baca tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita bisa anak-anak Ibu baca di samping Ibu. Sudah dibaca anak-anak? Baiklah, materi kita hari ini adalah Pembelajaran 2. Tahukah kamu bahwa batik Indonesia sudah mendunia? Ini membuktikan bahwa produk Indonesia juga mampu bersaing di era globalisasi. Sebagai warga negara Indonesia, aku sangat bangga dengan hal tersebut. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang bagaimana produk batik bisa mendunia. Hani anak seorang pengrajin batik. Ayahnya seorang pengusaha kain batik. Dahulu, usaha ayah Hani kecil. Ayah Hani terus berusaha mengembangkan usahanya sehingga kain batiknya bisa terjual sampai luar negeri. Ayah Hani menggunakan reklame untuk mempromosikan produk batiknya. Berikut adalah reklame milik ayah Hani. Di sini judul reklamenya adalah Nusantara Batik, menyediakan berbagai corak dan warna menarik khas Indonesia, karya jari-jari tangan anak bangsa. Nah, di bawahnya ada info lebih lanjut, ada nomor telepon, email, dan alamat. Nah, sekarang apa sih hal-hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang iklan? Buatlah dalam bentuk pertanyaan. Misalnya, apa yang disebut dengan iklan? Bagaimana cara membuat iklan? Apa ciri-ciri iklan? Dan yang terakhir, apa syarat membuat iklan? Semua pertanyaannya harus diakhiri dengan tanda tanya karena berupa pertanyaan. Cara mengenai reklame, apa itu reklame? Reklame adalah gambar yang mempromosikan barang atau jasa kepada masyarakat. Berikut ini Ibu mempunyai beberapa gambar. Coba sebutkan mana yang termasuk reklame dan mana yang bukan reklame. Pada gambar pertama ini termasuk reklame ya, karena pada gambar tersebut terdapat kalimat promosi penawaran atau ajakan. Pada gambar yang kedua, ini bukan reklame karena gambar ini hanya terdapat menjelaskan tentang batik saja. Pada gambar ketiga, ini merupakan reklame karena pada gambar tersebut terdapat kalimat ajakan atau promosi barang atau jasa. Nah, sekarang mari bersama-sama kita jawab pertanyaan halaman 12 di buku siswa. Nomor 1, menurutmu apa itu reklame? Reklame adalah gambar yang berguna untuk menawarkan atau mempromosikan barang dagangan atau jasa kepada masyarakat agar tertarik untuk membeli atau mengkonsumsinya. Pertanyaan nomor 2, apa tujuan dari reklame? Yaitu yang pertama untuk sekedar menyampaikan informasi, yang kedua untuk menarik perhatian masyarakat, ketiga mengenalkan suatu produk kepada khalayak umum, keempat mempengaruhi masyarakat untuk membeli suatu produk. Lalu, apa saja jenis-jenis reklame itu? Yang pertama ada iklan, spanduk, brosur, poster, baliho, billboard, banner, dan plakat. Dan terakhir, apa ciri-ciri reklame yang baik? Yang pertama, informasinya jelas dan mudah untuk dimengerti. Yang kedua, memuat informasi yang benar. Yang ketiga, menarik perhatian orang. Dan yang keempat, mudah diingat. Reklame. Reklame ini berasal dari kata reklomos. Re itu artinya ulang, sedangkan klomos artinya panggilan atau teriakan.
Jadi, jika disimpulkan, reklame adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Reklame digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk. Reklame dibuat menarik sehingga pembaca ingin mengikuti anjuran atau membeli barang yang ditawarkan. Ada berbagai jenis reklame, diantaranya poster, iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, buklet, dan lain-lain. Reklame ada yang bersifat komersial dan non-komersial. Komersial digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya, sedangkan non-komersial digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal, misalnya hidup bersih, hemat energi, dan lain-lain. Reklame haruslah menarik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat reklame adalah: yang pertama, slogannya jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua, bahasanya baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. Yang ketiga, ilustrasinya menarik dan mudah diingat. Terakhir, tata letak gambar dan tulisannya baik. Berdasarkan medianya, reklame dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, reklame audio, yaitu berasal dari suara saja. Contohnya iklan di radio. Yang kedua, reklame visual, yaitu reklamenya berasal dari gambar dan tulisan. Itu contohnya seperti baliho. Yang ketiga, reklame audio visual, yaitu reklame yang merupakan gabungan dari gambar dan suara. Contohnya itu iklan di televisi, di YouTube, dan di Videotron. Nah, anak-anak, sekarang amatilah reklame yang pernah kalian temui dan berilah pendapatmu apakah reklame tersebut sudah dikatakan baik. Sekarang, tulislah bentuk reklamenya dan tulis juga apa pendapat kalian. Misalnya, saya pernah melihat reklame yaitu berjenisnya baliho, iklan handphone. Pendapat saya sangat menarik karena terdapat gambar handphone yang besar dan jelas. Selain itu, harga yang disajikan sangat menggiurkan karena terbilang murah. Reklame yang kedua yang pernah saya amati adalah brosur tentang lowongan kerja. Pendapat saya kurang menarik karena tidak dilengkapi gambar dan hanya berisi informasi tentang lowongan. Yang terakhir, reklame yang pernah saya amati yaitu banner tempat makanan. Pendapat saya cukup menarik karena terdapat daftar menu makanan dan disertai dilengkapi foto makanan yang menggugah selera. Anak-anak, Ayah Hani sudah berhasil menjual produk batiknya sampai ke luar negara. Keluarga mereka bisa dikatakan keluarga yang berada dari sisi ekonomi. Ayah Hani selalu berpesan untuk tidak sombong dan tetap hidup sederhana. Ayo kita cari tahu lagi cerita Hani. Sahabat tak terpisahkan. Hani dan Dwi telah berteman lama sekali. Sejak belum bersekolah, mereka sering menghabiskan waktu di sore hari untuk bermain bersama. Semua tahu bahwa Hani dan Dwi tak terpisahkan. Persahabatan mereka tetap terjalin erat sampai kini mereka telah duduk di kelas 6 di sekolah yang sama. Dulu banyak teman yang meragukan bahwa persahabatan Hani dan Dwi akan bertahan lama karena latar belakang keluarga mereka yang jauh berbeda. Hani
Hani adalah anak seorang pengrajin batik yang sukses. Walaupun mulai dengan membatik sendiri, kemudian memiliki beberapa pegawai, sekarang usaha orang tua Hani sudah berkembang sangat pesat. Mereka sudah memiliki beberapa cabang toko batik di kota untuk memasarkan batik. Pegawainya juga semakin banyak, sementara Dwi adalah anak seorang penjual kue yang sederhana. Ketika kecil dulu, tiap sore Dwi ikut ibu menjajakan kue kepada para pekerja di pendopo batik milik orang tua Hani. Di sanalah Hani berkenalan dengan Dwi. Waktu kecil dulu, mereka sangat menikmati saat-saat itu. Namanya anak-anak, perbedaan latar belakang pun tak dirisaukan. Permainan mereka tetap saja asik, petak umpat, petak jongkok, rumah-rumahan, atau masak-masakan. Tetapi yang membuat persahabatan mereka bertahan lama adalah sikap Hani dan Dwi yang saling menghargai satu sama lain. Hani tidak pernah menganggap dirinya berbeda dengan Dwi. Bukan hanya Dwi yang bermain ke pendopo batik Hani, tetapi Hani pun tak sungkan bermain ke rumah sederhana milik keluarga Dwi. Ia malah menikmati makanan siang atau makan jajanan sore di rumah Dwi. Memang ibu Dwi pandai memasak, namanya juga penjajah kue, pasti pandai juga membuat aneka masakan. Hani justru senang dengan kedekatan dan kesederhanaan suasana di keluarga Dwi. Acara makan bersama yang selalu ramai penuh cerita karena semua hadir dengan kisah masing-masing. Sebaliknya, ketika Dwi bermain ke rumah Hani, tidak dirasanya minder sedikit pun. Ayah dan ibu Hani tidak pernah juga memperlakukan Dwi super istimewa karena Dwi anak penjajah kue. Santai saja Dwi membaca-baca koleksi buku cerita Hani di kamarnya ketika Hani sedang melakukan hal lain. Kadang-kadang Dwi pun ikut membantu ketika Hani harus melipat-lipat batik dan memasukkannya ke dalam plastik sebelum siap dikirim ke toko. Dwi kagum dengan Hani dan keluarganya. Walaupun punya banyak pegawai, Hani dan saudara-saudaranya tetap terlibat untuk membantu usaha orang tuanya, membantu sesuai usia dan kemampuan. Terlihat bahwa mereka meraih sukses memang karena kerja keras. Begitulah sahabat, tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan untuk menyatakan sayang pada sahabat. Hanya diperlukan sikap yang tulus, tak pandang perbedaan, saling menghargai dan saling belajar. Rasa sayang yang tulus pada sahabat akan membentuk pertemanan yang indah dan tak terpisahkan. Sekarang mari kita jawab pertanyaan pada buku tema halaman 19. Soal nomor pertama, apa perbedaan yang terlihat antara Hani dan Dwi? Perbedaan yang terlihat antara Hani dan Dwi adalah perbedaan latar belakang keluarga. Hani adalah anak seorang pengrajin batik, sedangkan Dwi anak seorang penjual kue yang sederhana. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Hani bersikap terhadap Dwi? Sikap Hani terhadap Dwi adalah tidak pernah menganggap dirinya berbeda dengan Dwi. Lanjut, bagaimana sikap keluarga Hani kepada Dwi? Ayah dan ibu Hani tidak pernah memperlakukan Dwi super istimewa karena Dwi anak penjajah kue. Selanjutnya, bagaimana Dwi bersikap terhadap Hani? Jawabannya, Dwi tidak pernah merasa minder sedikit pun. Yang kelima, bagaimana sikap keluarga Dwi terhadap Hani? Yaitu menerima Hani dengan senang hati, sehingga Hani menikmati makan siang atau jajanan di rumah Dwi. Yang keenam, apa yang bisa kita contoh dari Hani? Yang bisa kita contoh adalah sikap Hani tetap menghargai Dwi meski memiliki latar belakang yang berbeda. Hani tidak sombong, Hani belajar sederhanaan dari Dwi dan keluarganya. Terakhir, apa yang bisa kita contoh dari Dwi? Yang bisa kita contoh dari Dwi adalah Dwi tidak merasa rendah diri dengan keadaan keluarganya. Sekarang, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu juga merasakan keberagaman ekonomi? Contohlah Dwi dan Hani. Dwi tidak malu dengan kondisi keluarganya dan Hani tidak sombong. Mereka menghargai keberagaman yang ada. Ceritakan perasaanmu membaca cerita Hani dan Dwi. Silahkan tulis di kolom di bawah ini. Perasaan saya setelah membaca cerita sahabat tak terpisahkan, saya senang
kagum, dan tentunya mendapat banyak pelajaran dari cerita tersebut. Bagaimana sebuah persahabatan yang tak terpisahkan meski keduanya dari latar belakang keluarga yang berbeda. Cerita Hani dan Dwi ini bisa menjadi contoh buat kita dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk memahami materi selanjutnya, silahkan anak-anak ibu baca bukunya di rumah. Jika kurang paham, silahkan bertanya kepada kedua orang tua, kakak atau abang yang ada di rumah. Dan latihan-latihan yang ibu berikan, silahkan kerjakan di buku latihan temanya. Dan matematika, silahkan kerjakan di buku latihan matematikanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.